Podcast satir. Sedikit pemberitahuan bahwasanya podcast satir ini tidak dilakukan oleh dua orang, namun sendirian. Dan saya terinspirasi dari channel podcast Kesel Aja yang mana dia membuat podcast tapi sendirian. Jadi untuk kentung, kamu kontol! Udah kelihatan belum ya? Halo semua, selamat datang di podcast satir. Saya podcast tapi sendirian. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang satir. Jadi ini podcast satir tapi kita akan bahas tentang satir. Kita fokus ke satir kali ini. Karena akhir-akhir ini di Facebook ada yang meresahkan, yaitu satir. Kameranya miring. Nah, udah mantap. Sekarang lagi rame-ramenya satir gitu, tentang penyatir-penyatir yang padahal sebenarnya mereka bukan satir sebenarnya itu. Mereka mengkritik ataupun mencaci, tapi kalian menganggapnya satir gitu. Pertama-tama sebelum kita mulai, kita pahamin dulu lah apa artinya satir. Saya nggak akan menjelaskan satir ini secara Wikipedia karena saya sendiri bukan dosen. Jadi pada dasarnya satir adalah jenis sindiran yang mana sindiran tersebut tidak secara langsung menyindir pihak tersebut gitu, ataupun menyakiti perasaan pihak tersebut. Jadi misalnya contoh ya, si A gitu, kita ngomong sama si A, itu bukannya itu ya yang suka bikin meme pakai diri sendiri, terus 6 tahun bikin video pakai komputer kentang, terus itu namanya nyindir. Kalau satir jadi nggak langsung secara gitu. Misalnya kalau kita ngomong ke orang itu kan, muka kamu jelek banget sih gitu, kita nggak bilang itu, kita bilangnya muka kamu tuh kayak ada yang kurang gitu. Nah nanti si pihaknya akan menjawab itu, emang kurang apa? Kurang ganteng. Itu adalah contoh satir sederhana saja gitu. Jadi untuk mengalahkan pesatir itu sebenarnya nggak sulit sebenarnya, dasarnya mudah banget. Bila kalian misalnya bertemu komentar satir gitu, komentarnya dengan nada menghina pada dasarnya, tapi secara tidak langsung, misalnya contoh lucu gitu, itu lucu itu tuh artinya sudah satir itu sebenarnya, itu termasuk jenis satir. Mereka nggak secara langsung bilang meme kalian jelek itu, mereka dengan bilang lucu gitu. Pertama, cara untuk mengalahkan pesatir itu kalian tackle, kalian juga harus tahu caranya untuk nyatirin mereka balik gitu. Contohnya, kalian jangan tanggapin mereka dengan emosi gitu, kalian jangan tanggapin pesatir kalian, pesatir, nggak gitu, itu nggak caranya untuk menanggapi pesatir dengan dewasa, itu nggak begitu gitu. Kalau nanggapin pesatir itu jangan diseriusin gitu, tapi kita balas juga dengan contoh, kita cari meme absurd. Meme absurd itu biasanya banyak sekali di grup Oke Sobat Dungu, walaupun sudah hangus ya. Kalian cari-cari aja di Pertamina apa di mana itu. Contoh seperti ini, misalnya kalian ada yang bilang kayak gitu, kalian postin aja gini loh, nih Jennifer nyepong pintu gitu. Mereka bakal geli sendiri tuh, mereka bakal kok nih orang kok nggak marah yang aku hina, ini kok orang nggak ngerasa apa gimana gitu ya. Itu mudah banget caranya, mudah banget gitu. Kalian kalau disatirin ini untuk khusus yang kalian nggak berkelompok ya, misalnya kalau disatirinnya rame-rame gitu udah beda cerita. Kalian harus manggil circle kalian juga, cari circle, cari pertemanan, itu cara yang paling tepat. Kalau kalian nggak punya circle dan yang kalian lawan tuh cuma sendirian gitu, misalnya 1 lawan 1 gitu, gak usah susah-susah gitu, kalian cari aja meme cringe, meme absurd gitu, lalu kalian post gitu, kalian kirim di komentar gitu, misalnya Jennifer nyepong pintu, atau tai gitu, atau XD, atau apapun lah. Nah cara yang kedua, ini cara untuk menghadapi yang denial, atau orang yang ngeyel, atau orang yang susah dibilangin. Misalnya kalian sudah satirin balik dan mereka susah banget dikasih tahu dan malah makin menghina-hina gitu, nadanya sudah bukan satir tapi nada menghina, itu gunakan fisik. Gini, jadi misalnya kalian, bang saya nggak bisa berantem, bang saya fisiknya kurang kuat, nggak sekuat orang lain gitu. Mental, kalian punya mental apa enggak gitu? Kalian gunakan mental kalian laki gitu. Saya yakin dalam lubuk hati terdalam kalian punya keberanian buat melawan para pesatir. Kalian kirim video teror gitu, tapi terornya jangan yang kayak yang itu, yang lu datang ke talenta, datang ke talenta gitu. Itu salah, yang ada malah kalian makin dihina ya. Jadi saya akan lihatkan sedikit nada ancaman, cara ngancam yang tepat gitu, tapi tidak melanggar kode etik ya. Jadi cara yang paling tepat begini, enggak bro, kita bisa selesaikan masalah ini baik-baik, kita bisa selesaikan bareng-bareng dengan cara kekeluargaan. Kamu mulut udah nggak bisa dijaga, kamu udah mulai main hina-hinaan orang tua saya, hina keluarga saya ya. Kamu sudah mulai kurang ajar, kamu sudah berlebihan. Mau kita selesaikan secara fisik, secara keras-kerasan, secara kekerasan, atau secara kamu cuman satir doang, saya nggak takut. Kamu ini ya, saya nggak ada takut ya.
kalian sudah hina keluarga saya, kalian sudah maki keluarga saya, itu namanya kalian sudah kurang ajar, saya yang sudah kelewatan. Saya tunggu kalian di polsek. Ya kurang lebih gitu sih. Jadi kalian cobain aja caranya begitu. Yang tadi cuma acting ya, saya nggak pernah melakukan yang itu langsung gitu. Pernah nggak ya? Satu tambahan lagi, kita akan membahas, kalian nyerempet ke pahlawan perisai, Bang Andi. Jadi untuk kasusnya Bang Andi yang tadi siang itu blunder gitu. Itu orang yang blunder. Jadi sudah tertekan banyak masalah gitu. Pikirannya tertekan, pengen melampiaskan, pengen meluapkan, tapi dengan cara yang salah gitu. Nggak gimana itu loh. Saya nggak tahu, saya nggak paham gitu. Ada pesatir yang kastanya di atas Tuhan gitu. What the why gitu loh. Ada man. Nggak manusia biasa saja lah ya. Nabi saja. Nabi, seorang nabi ya. Orang yang nggak pernah melakukan dosa saja ya. Nggak mengaku kok kalau mereka di atasnya Tuhan. Mereka sadar mereka jauh di bawah. Bahkan mereka masih di bawah manusia yang lain gitu. Belum ada ya. Apalagi pesatir di atas Tuhan gitu loh. Intinya sekarang mulai kelihatan gitu loh. Kalau selera orang tuh nggak semuanya seneng sama sampean gitu. Usaha bila tidak diimbangi dengan jokes yang bagus, ya sama aja gitu. Sudah jam 7 pagi, saatnya bikin meme gitu. Enggak gitu. Nggak ada bang, demi apapun nggak ada yang nyuruh lu bikin meme. Nggak ada yang maksa kamu, nggak ada. Bahkan 6 tahun udah nggak tahu bakal keluar uang kayak gitu. Apa nggak rugi waktunya sampean yang sampean buang gitu? Apa nggak rugi? Suara kucing dan coknya terakhir. Apa nggak rugi waktu yang Anda buang 6 tahun itu hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk meme dan berharap kepada Tuhan bakal dapat sebuah keajaiban yang bahkan kasta Anda sendiri di atas Tuhan gitu. Ya mungkin begitu saja video dari saya. Kurang kalau ada kalimat yang menyakiti hati Anda ya bodo amat. See you next video. Alpha Ubu. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita akan bahas untuk podcast minggu depan atau kapan nggak tahu juga sih. Bagi kalian yang meminta FS boleh. Nih Alpha Ubu, muka aja kelihatan.